Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afik Diba Zulkarnain. Di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi pemesanan bahan ajar untuk universitas terbuka menggunakan framework Vue.js versi 3. Sebelum masuk ke kode, saya jelaskan dulu susunan proyeknya. Ada 2 halaman utama, yaitu stok HTML untuk melihat dan mengelola stok bahan ajar, dan tracking.html untuk membuat dan memantau delivery order. Nah, kemudian di sini ada folder JS. Folder JS ada 3 file, yaitu data bahan ajar yang isinya adalah data dummy, semua data stok, paket dan DO ada di sini. Lalu stok app.js berisi semua logika view untuk halaman stok, dan kemudian ada tracking app.js untuk halaman tracking. Kemudian saya pisahkan semuanya ke 2 file supaya lebih rapi dan tidak campur aduk. Untuk library saya pakai Vue 3 lewat CDN dan Speed Alert untuk tampilan pop-up yang lebih bagus dibanding alert bawaan dari browser. Kemudian kita akan membuka stok HTML terlebih dahulu. Jalankan di web server. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini berisikan kode buku, judul buku, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, dan catatan. Nah, kemudian kita akan melihat untuk script JS-nya. Nah, di sini saya mulai dengan mendefinisikan semua data yang dibutuhkan di halaman ini di dalam fungsi data. Ini dalam fungsi data seperti lemari penyimpan, semua variabel yang kalau nilainya berubah tampilannya otomatis ikut update. Itulah yang disebut reaktif di Vue. Itu. Di sini ada stok yang isinya data bahan ajar, lalu ada select UPBJJ, kemudian select kategori, is safety, dan sort by. Yang saya pakai untuk menyimpan pilihan filter dari pengguna. Nah, sekarang untuk bagian filter, semua elemen filter atau drop down PBJJ, drop down kategori, drop down sort, dan checkbox saya hubungkan ke data vModel. Vmodel itu two-way data binding. Artinya kalau pengguna pilih sesuatu di drop down, nilai di data langsung akan berubah. Dan kalau nilai di data diubah dari kode, maka tampilan dropdown juga langsung ikut berubah seperti 2 arah dan akan tersinkronisasi. Nah, di sini di select UPBJJ di sini. Nah, kemudian akan saya demokan untuk memilih kategorinya di sini. Nah, saya pilih UPBJJ Padang, kata, kategori mata kuliah wajib, dan berdasarkan harga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke stok app.js. Di sini saya akan menjelaskan computed property. Nah, computed property. Nah, di sini computed itu seperti variabel, tapi nilainya dihitung otomatis dari data lain. Bedanya dengan metode biasa, Vue menyimpan hasil hitungannya di cache, jadi tidak perlu dihitung ulang setiap saat.
dan hanya dihitung ulang kalau data yang jadi dasarnya berubah. Ini lebih efisien terutama kalau datanya banyak. Pertama, komputer kategori filter di sini. Nah, ini yang membuat drop down kategori hanya menampilkan pilihan yang relevan dengan UPBJJ yang dipilih. Seperti tadi kita memilih UPBJJ Jakarta seperti itu. Nah, kodenya yang ini seperti itu. Cara kerjanya, kalau UPBJJ nya belum dipilih maka akan langsung return array kosong. Drawdown kategori kosong. Kalau sudah dipilih, data stok disaring hanya yang UPBJJ nya cocok. Kalau kategorinya diambil, set dipakai untuk menghilangkan duplikasi karena satu kategori bisa muncul di banyak baris. Nah, kemudian kita akan membahas komputer kedua, yaitu filter data. Nah, di sini ini yang paling penting karena menghubungkan semua filter dan sort sekaligus menjadi satu daftar data yang siap ditampilkan ke tabel. Ini filternya. Nah, kemudian saya akan demokan bagaimana saat digunakan di website seperti ini. Kita reset dulu, kemudian tampilkan stok. Nah, ini untuk filternya. Nah, kemudian saya akan membahas kolom status di sini. Di sini kan dalam status ada kondisi aman, menipis, dan kosong. Masing-masing dengan warna berbeda. Ini saya implementasikan dengan dua metode. Saya tampilkan kodenya. Nah, seperti ini di sini. Metode pertama di sini menentukan teks yang ditampilkan. Metode kedua menentukan nama kelas CSS-nya. HTML keduanya dipakai bersamaan seperti itu. Nah, satu lagi di file tracking.html saya menggunakan condition lagi. Di halaman tracking saya memakai if. Nah, if untuk menampilkan detail isi paket hanya setelah pengguna memilih paket. Kalau belum dipilih, maka elemen ini tidak akan sama sekali tidak akan muncul seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan watcher, fungsinya untuk mengawasi sebuah data dan menjalankan kode tertentu ketika data itu berubah. Saya pakai 4 watcher in total. Di sini watcher 1, di sini setiap kali UPBJJ berganti, pilihan kategori di reset jadi kosong. Ini penting karena kalau tidak di reset, nilai kategori lama bisa tidak valid di UPBJJ baru dan tabel jadi kosong tanpa sebab yang jelas. Kemudian untuk voucher yang kedua, kalau filter stok kritis diaktifkan soft reset, logikanya simpel. Data yang sudah difilter tidak sedikit, tidak perlu diurutkan lagi seperti itu. Nah, seperti ini di tracking app.js. Nah, voucher ketiga di halaman tracking, voucher ini memantau komputer selected paket. Setiap kali paket diganti, field harga langsung diperbarui otomatis dari data harga paket. Pengguna tidak perlu mengisi manual. Dan untuk voucher yang keempat, ini contoh cara membuat properti yang ada di dalam sebuah objek itu, menggunakan string dengan titik sebagai path-nya. Sekarang fungsinya mencatat ke konsol, tapi strukturnya bisa dikembangkan untuk kalkulasi ongkir otomatis ke depannya. Nah, untuk menambahkan data bahan ajar baru, saya di sini memakai Suite Alert 2 sebagai modal form. Alasannya supaya tidak perlu membuka halaman baru, semuanya bisa dari halaman stok langsung di sini. Nah, prediksi dan kategori di dalam modal dibangun secara dinamis memakai map dari data interaktif, bukan ditulis manual. Jadi kalau datanya bertambah,
dropdown otomatis ikut update gitu. Nah, di sini untuk validasi terdapat dua validasi, field kode dan judul wajib diisi. Dan kode tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Untuk cek duplikat saya pakai array sum seperti itu. Nah, di sini untuk scriptnya. Nah, seperti ini saya akan mendemokan caranya. Tambah bahan ajar, simpan. Nah, maka akan muncul alert validasi gagal. Itu kode dan judul wajib diisi. Dan kita isikan kodenya asal saja, judulnya pas, kategorinya kita wajib Jakarta, lokasi rak, harganya ini, beras stoknya 5, catatan terserah, simpan. Nah, untuk yang kita tambahkan tadi sudah berhasil tampil di sini. Kemudian kita akan buka tracking.html. Nah, di sini di halaman tracking DO, nomor DO di generate otomatis oleh komputer next DO. Formatnya DO, tahun, dan urutan 4 digit. Contoh DO 2026 002. Nilai awalnya di set saat halaman pertama dibuat lewat life cycle. Itu ini paket. Begitu paket dibeli, detail isinya langsung muncul ini. Nah, di sini saya akan menambahkan DO. Di sini kita akan tracking, misal nomor DO NIM saja, namanya baca eksekusinya reguler, cari tanggal sesuaikan saja. Nah, ini kita tambahkan DO baru. Nah, DO barunya sudah ditambahkan seperti itu. Nah, jadi di tugas ini saya menerapkan MassTest VHTML dan V4 untuk menampilkan data. VModel dan VBin digunakan untuk data binding, VIF dan VBind untuk conditionalnya gitu. Pembentuk properti yang lebih efisien dari metode biasa karena di catch view 4 watcher untuk memantau perubahan data secara otomatis, dan formulir dengan validasi field wajib serta cek duplikasi yang lengkap seperti itu. Demikian penjelasan tugas 2 praktik dari saya. Bila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.